Halo Vimas, jumpa lagi di Indopos Channel. Kali ini kita akan merumpi lagi, bergibah lagi tentang Pilpres 2024. Walaupun masih lama, ternyata aura persaingan, pergerakan-pergerakan parpol sepertinya sudah kian meningkat, eskalasinya juga semakin meninggi. Yang terbaru adalah tentang isu ya, tentang gejala perpecahan ya di tubuh koalisi pemerintah sekarang, yaitu antara Nasdem dengan PDIP udah mulai saling sindir. Sepertinya ke depan ini akan ada perubahan dalam koalisi di 2024 mendatang. Banyak sekali pendapat, banyak sekali analisa yang mengatakan bahwa akan ada 4 poros koalisi, ada yang mengatakan 3 poros koalisi. Karena ini seiring dengan presidensial threshold yang mensyaratkan minimal 20%. Bersama saya di sebelah kiri saya ada pemimpin redaksi Indopos dan Indoposko, Bang Juni Armanto. Apa kabar Bang Juni Armanto? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang Aro ya? Salam. Di sebelah kanan saya ada Bang Aldo, redaktur pelaksana Indopos dan Indoposko. Apa kabar Bang Aldo? Sehat, Pak. Sehat semua ya. Kita ngerumpi lagi hari ini ya, tentang Pilpres ke Bang Aro ini. Jadi pemicu ini memanasnya itu apa Bang Aro? PDIP versus Nasdem apa gimana ini? Sebenarnya emang nggak disebutin langsung ya ke PDIP ya. Arahnya ke sana. Iya, itu kan komentar dari Ketua Umum Nasdem sendiri, Pak Surya Paloh kan waktu Rakernas itu kan, bahwa ada partai yang paling benar, sombong, kira-kira jangan dianggap partai sombong gitu. Partai yang mau menang sendiri, gitu kan. Nggak tahu nih siapa yang tujuin. Nah, tapi orang mengarahkan ke kuatnya ke PDIP. Dan dibalas juga itu tanggal 18 Juni ya. Terus tanggal 21 Juni 2022 dibalas oleh Bu Mega. Itu apa sih? Ya Bu Mega bilang nggak usil dengan partai lain gitu loh ini ya. Sempet kepicu juga sih sebenarnya sih. Emosi juga dia ya. Iya, karena tertujunya ke PDIP. Saya nggak pernah menghina partai lain, tidak pernah menghina ketum parpol lain. Maunya apa? Dan itu akhirnya muncullah indikasi kerenggangan kedua partai kan, meskipun bawahan Pak Surya Paloh segala macam membantah bahwa hubungan antara Surya Paloh dengan Bu Mega itu masih akur gitu. Ya udah 10 tahun bekerja sama lah, koalisi lah untuk membangun bangsa ini gitu. Seperti itu sih sebenarnya ininya. Tapi mungkin Bang Aldo bisa pecah kali ya, kayaknya ya. Enggak, kedepannya kayaknya susah mereka menyatu lagi ya, Nasdem PDIP. Ini kan 15 bulan jelang pendaftaran Pilpres. Jadi memang harus pecah. Koalisi Partai Jokowi pendukung tuh harus pecah. Kenapa mesti pecah? Karena Jokowi udah nggak bisa nyalon lagi. Kecuali pemersatunya udah nggak ada ya? Udah nggak ada, kecuali isu 3 periode muncul lagi. Ntar kita gibah lagi. Nah, kita udah. Jadi ini kan jalan semester 2 tahun 2022. Iya. 15 bulan lagi jelang pendaftaran Pilpres. Yang namanya partai. Bentar lagi berarti. Bentar lagi ini pendaftarannya ya. Iya. Nah, dikit lagi setiap partai politik ya memang semua harus bermanuver dan pasti harus pecah semua, harus retak itu. Kita sebut sebelumnya udah ada Koalisi Indonesia Bersatu KIB, terus ada Koalisi Sumber Merah, terus Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya setelah Pak Prabowo ketemu Caimin, gitu kan. Belum lagi kemarin Nasdem, Rakernas, kemudian 3 nama keluar, terus kemarin menerima berturut-turut tuh waktu itu menerima Pak Prabowo, Pak AHY, terakhir PKS. Karena kenapa? Menurut saya nih, Bang Pol ya, Pak Surya Paloh itu kan politisi senior juga ya. Jadi kita tahu di Golkar ya, manuver-manuver politiknya memang luar biasa ya. Sekelas Ibu Mega aja dia berani kita sindir seperti itu ya. Sombong itu pengertiannya kalau menurut saya nih dugaan. Memang cuma PDIP, partai yang sendirian dia bisa nyalon. Iya. Sesuai dengan dia. Dan sampai sekarang mereka nggak ada sinyal-sinyal untuk berkoalisi dengan partai lain. Cuman mereka nggak akan mungkin sendirian maju karena
Walaupun bisa. Walaupun bisa, mau dihitung dari jumlah kursi di DPR aja cukup masuk kan persyaratan capres kan hitung suara nasional atau suara kursi di DPR kan. Nah PDIP dapat. Cuman di Indonesia nggak akan mungkin tuh. Jadi satu partai maju sendirian. Iya. Habis dia digerebut. Terlalu berisiko ya dia. Iya, mungkin menurut Pak Surya Paloh ngomong tuh kayak gitu. Seolah-olah kamu sendiri. Mentang-mentang udah 20% gitu. Iya, betul. Ini kan sebenarnya awal-awal Presiden Jokowi menjabat kedua kalinya menjelang pengumuman kabinet kan sebenarnya sama juga Pak Surya Paloh. Sama. Iya. Agak-agak berbalas pantun tanda petik dengan Bu Mega juga ya. Cuman ini memang mewakili karena Nasdem itu 9%, Bang. Itu partai yang kalau ibarat persyaratan capres nih ada 2 bersanding koalisi, butuh Nasdem satu lagi. Iya. Karena suaranya kan 9%. 9%. Makanya dia berani manuver-manuver kayak gitu. Jadi kalau kita ibaratkan taruhlah kemungkinan terburuknya tiga poros lah ya, tiga koalisi lah, 3 koalisi. Artinya sebenarnya PDIP itu kalau mau sendirian dia terlalu berisiko. Dia hanya 20, sekian persen. Iya. Jadi sementara yang lain kalau bersatu habis dia kan. Jadi musuh bersama. Iya. Jadi Bang Arro, dulu yang menyatukan mereka kan Jokowi ya. Iya, betul. Karena Jokowi kepentingannya sama bersatu. Setelah Jokowi lengser, sudah nggak ada lagi sosok nih. Itulah yang membuat mereka pecah kan. Sosoknya kan banyak yang bermunculan kan. Ada, macam-macam lah. Ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, macam-macam lah. Puan Maharani walaupun kecil tapi dia anaknya pemilik partai. Iya. Nah, kalau melihat apakah pecahnya PDI dengan Nasdem itu karena perbedaan sosok yang akan dimunculkan? Kayaknya Nasdem nggak mau kalau memunculkan Puan, kayaknya begitu. Sementara Nasdem mengincar Ganjar. Kayaknya iya. Jadi emang salah satu kemunculan konflik itu, konflik dalam tanda kutip ya karena politik gitu kan. Ya sejak Rakernas itu kan 3 capres yang terpilih itu kan salah satunya Ganjar. Iya. Anies, Ganjar, Andika Perkasa, Panglima TNI. Sementara Ganjar itu kan kader PDIP. Iya. Dan PDIP juga belum memutuskan Ganjar jadi capres atau tidak gitu loh ininya. Sampai ada waktu wartawan wawancara Sekjen PDIP Pak Hasto ya, Suyanto. Ya PDIP bukan tipikal sampai ngomong seperti itu, bukan tipikal nusuk dari belakang gitu. Nyindir Nasdem lah ya. Nasdem gitu. Jadi karena mau membajak Ganjar itu ya. Iya betul. Karena itu kader PDIP menganggap bahwa Ganjar itu kader didikannya PDIP dari secara SDM lah dengan sekolah partai segala macam gitu. Nah sekarang dianggap dicomot sama Nasdem. Gitu. Jadi ya mungkin secara politik itu jadi pemicunya juga itunya. Apalagi tapi saya rasa sih Ganjar juga nggak mau gegabah juga nerima pinangannya Nasdem kan. Karena dari awal kan Ganjar sangat patuh sekali dengan Bu Mega. Patuh di permukaan. Ya. Kalau di grassroots kita nggak tahu. Ternyata partai yang mendukung dia banyak, bisa jadi orang di PDIP dia juga dibully dia di PDIP. Namanya politik, ya, sesuatu apa yang nggak bisa dia dibully di internal PDIP dia sendiri dibully kan. Jadi ketika dia nggak ada yang ngincer Ganjar, dibully di PDIP. Ketika ada yang ngincer, ini punya aku nih kata PDIP. Nah, Bang Aldo, menurut Bang Aldo nih, untuk Pilpres 2024 mendatang, suara Jokowi mania masih ngaruh nggak ya? Masih ngefek nggak ya? Nggak akan. Sekarang ini udah ada pola pergeseran pemilih ya. Ini yang saya baca dari salah satu lembaga survei ya, soal perilaku pemilih di Indonesia saat ini. 10 tahun belakangan, orang merindukan sosok yang sederhana, merakyat apa adanya, dan itu mencukupi Jokowi. Tapi itu tidak linear dengan kesejahteraan misalnya. Maksud saya pengen ngomong gini, kalau itu udah menjadi variabelnya, itu dapat banget Jokowi, merakyat, sederhana. Walaupun aslinya pribadinya Pak Jokowi orang kaya ya. LHKPN-nya sebelum jadi presiden 24 miliar saat ini kan. Cuma memang desonya, tampilannya, rakyat dapat. Kemasannya dia dapat lah. Dapat, tapi 10 tahun ini begini-gini aja, perilaku pemilih berubah. Nggak lagi butuh merakyat, kesederhanaan. Sekarang yang dibutuhkan adalah cerdas. Ini hasil, saya nggak perlu sebut lembaga surveinya,
dia merilis itu. Perilaku pemilih sekarang soal sosok pemilihan adalah sosok yang cerdas. Itu Dan yang sekarang dicari. Iya. Jadi udah usang tuh merakyat, kesederhanaan udah usang itu. Karena ternyata yang didapat rakyat ya begini-gini aja gitu ya. Berarti pemimpin yang dekat wong cilik berarti belum tentu. Belum tentu. Sekarang udah nggak laku bang, jargonnya apalagi. Membawa isu wong cilik, masyarakat dibikin wong cilik terus. Iya, PDI Perjuangan kan sedikit-sedikit sudah meninggalkan wong cilik gitu ya. Iya. Apalagi udah 10 tahun berkuasa ya, udah geser lah. Ya artinya menurut saya sekarang udah nggak ngaruh lagi suara Jokowi mania mau kemana segala macam. Sekarang udah sosok aja yang dijual, udah. Sosok personal si calonnya aja udah. Sekalipun Pak Jokowi turun mengkampanyekan siapa gitu, walaupun dia harus netral, saya yakin nggak akan. Sekarang lebih ke soal personal branding sih, capres itu aja udah. Oh, berarti itu sebabnya Bang Ero ya, itu sebabnya koalisi-koalisi ini sampai sekarang belum ada satupun yang memunculkan satu nama. Iya enggak? Nah, berarti nanti arahnya kemana yang ingin dicari sama si koalisi-koalisi ini? Kalau sebenarnya yang menarik ini ketika koalisi terbentuk, emang tadi belum ada satupun koalisi yang mencalonkan capres. Iya. Baru secara partai doang Nasdem yang mencalonkan 3 capres itu pun dari DPW dikumpulin siapa sih calon ini nanti keluar suara. nama. Nah, ininya. Nah, yang menjadi apa sih dinamika nanti ke depan itu kan koalisi-koalisi itu. Katakanlah Nasdem bisa nggak koalisi dengan PDIP? PDIP sendiri menyatakan bahwa itu bukan koalisi kerjasama di istilahnya. Sementara Nasdem sendiri aja sudah ada penjajakan nih PKS dengan Demokrat. Di mata PDIP nggak bisa tuh nyatu tuh. Jadi dikatakan Hasto dengan PKS dengan Nasdem. Otomatis Nasdem tidak bisa koalisi dengan PDIP. Kalau Yang selama ini selama sudah- dia masih dengan PKS dan Demokrat. Ya betul ininya. Karena Pak Hasto sendiri menyatakan kalau PKS tidak, Demokrat tidak. Ininya. Kayak gitu ininya. Jadi kalau seandainya next ke depannya Nasdem bener nih, karena kan maksudnya masih dalam penjajakan ya kalinya, belum ada apa sih? Saya nggak tahu apakah karena kan mereka baru kunjungan datang ngobrol. Mungkin nextnya harus ada apa sih konferensi pers bersama bahwa kita koalisi bersatu kayak KIB lah waktu itu kan. Dia ketua partai ngumpul apa Erlangga, Pak siapa Muhaimin ya, Muhaimin sama siapa lagi tuh Pak MP3 tuh itunya Pak Soeharto kan secara itu. Nah, yang Nasdem Demokrat dengan P3 kan belum. Sama PKS kan belum. Ininya. Baru hanya penjajakan. Sementara yang saya katakan tadi, PDIP menolak kerjasama dengan PKS dan Demokrat. Ya agak susah sih sebenarnya. Iya. Jadi Bang Won, yang menarik nih KIB. KIB ini Golkar, PAN, P3. Sebenarnya Golkar tuh udah deklarasi tuh. Erlangga Hartarto, harga mati capres. Ketika mereka deklarasi KIB, itu spesifik tuh mereka nggak nyebutin kalau itu Erlangga. Tapi memang menurut saya ya, itu disiapkan memang bukan untuk Erlangga, Zulkifli Hasan atau Soeharto. Itu akan dipersiapkan untuk seseorang siapa Orang lain. ntar kita gibah lagi Iya. kalau udah ketemu. Kemudian PDIP mau diajak koalisi, harga matinya ya Puan harus jadi. Kalau ke RI 1 RI 2, kalau misalkan Dia PDIP harus naik lah ya. harus naik. Minimal RI 2. Betul. Nasdem mau diajak koalisi, nggak boleh lewat dari 3 nama yang kemarin udah disebutin. Nggak turun kasta ke Bu Puan tuh. Ya RI itu dua. di Sementara dia ketua DPR loh ininya loh. misalnya nih Bang Aro. Ya, dia tahu diri lah. Iya. Misalnya dia tahu diri, kalau tiba-tiba Puan disandingin dengan Anies Baswedan, Puan juga ngukur, pasti dia akan RI 2 dengan Prabowo juga. Ya, kemarin ramai Prabowo Puan ya. Tapi kalau misalnya lagi nih, namanya politik apa yang nggak mungkin ya, apalagi sama-sama nasionalis. Tiba-tiba PDIP sama Demokrat bersatu. Padahal kan kita tahunya renggang, terus bersatu. Kan nggak mungkin Puan jadi RI 2. Pasti AHY kan RI 2-nya. Iya. Mau dari suara, senioritas, dan lain-lain udah lewat gitu. Kalau saya baca sebenarnya apa ya? Agak susah nih Bu Puan nih ininya. RI 2 ya, seandainya PDIP itu next-nya Ganjar untuk capres. Kenapa?
PDIP juga mungkin secara politik yang seperti yang tadi kita sampaikan tidak bisa berdiri sendiri nih. Karena seperti yang dikatakan petinggi PDIP, mereka siapnya tuh hanya 5 partai yang akan berkoalisi. Iya. Gerindra, Golkar, PKB, P3, sama satu lagi PAN. Bener. Ini udah pasti Nggak berani mereka maju sendiri ya, Bang Pol. Nggak berani. Sekalipun bisa itu. Bisa berkoalisi. Cuma saya mikirnya begini loh. Kalau pemilih kita rasional ya, kalau memang pemilih kita rasional, saya kira mereka nggak terpengaruh dengan partai kok. Apapun koalisi, siapapun koalisi yang mengusung capres itu, yang mereka lihat itu pasti capresnya. Sosoknya siapa, kan begitu. Nah, mungkin seharusnya perlu ada survei kali ya, yang menyurvei bahwa masyarakat itu lebih memilih partai berapa persen atau lebih memilih capresnya, ya nggak? Mau gabungan 80%, 75% partai bergabung jadi satu, memilih sosok yang nggak disukai masyarakat, nggak belum tentu menang juga, iya nggak? Karena masyarakat itu kan udah mulai rasional lah. Jadi menurut saya mungkin tetap capres itu tidak lari dari hasil survei yang paling santer belakangan ini beredar lah. Pasti dikaji. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, udah tidak mungkin lari dari 3 itu. Betul. Saya kira partai akan sangat mengambil risiko terlalu besar jika mereka memunculkan sosok di luar 3 nama itu. Sumpama Volker siapa? Tiba-tiba Volker dari habis loh. Yang paling rasional 3 itu ya. Ya, yang rasional 3 itu mungkin mereka ini tandingan lah. Mungkin yang bisa dinegosiasikan adalah wakilnya. Nah, itu yang atau nanti yang bisa dititipkan lah. Kuenya menterinya. Nanti bisa dititipkan misalnya Puan. Ya udahlah dititipkan ke misalnya Puan Prabowo misalnya. Ganjar Anies berpasangan Puan Prabowo itu baru keren. Ya kalau dari melisik tahun Capres atau Pilpres 2019 kan kayak Jokowi lah, banyak partai yang berkoalisi kan, dan akhirnya tidak ada wapres yang diambil dari koalisi itu, di luar itu yang diambil. Supaya mereka nggak berantem. Betul. Dan akhirnya Ma'ruf Amin lah yang dijadikan capres. Ya bisa jadi dinamika itu supaya meredam koalisi ini tidak bergejolak gitu. Iya. Tidak tapi kalau tahun ini berbeda lagi karena kan pemenang pemilu kan PDIP. Pemenang PDIP kan PDIP. Sementara ada kemungkinan mereka nggak mengusung cawapres yaitu Puan Maharani. Saya kira orang-orang akan maklum kalau Puan Maharani dipaksakan untuk menjadi cawapres. Mengingat suaranya yang paling tinggi kan. Paling tinggi. Saya kira orang akan memaksakan terlepas dari hasil surveinya yang hanya 1 digit kan, 1,3%, 2% lah paling banyak. Saya kira itu aja sih menurut pandanganku. Cuma masalahnya begini, pada endingnya nanti, jika nanti muncullah, taruhlah kita prediksi nanti 3 pasangan, 3 pasangan. Ada kemungkinan nggak 3 nama terbesar ini benar-benar mereka semua capres atau ada yang bergabung? Antara Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Kalau dugaan saya sih salah satu ada yang nggak nyalon. Salah satu ada yang nggak nyalon. Karena irisannya nih sama nih, Bang. Prabowo dengan Anies nih irisannya sama. Ya, irisan basis pendukungnya gitu ya. Itu sama, yang agak berbeda Ganjarnya. Cuman ya resiko terberat analisis saya misalnya kalau Pak Ganjar maju itu dengan berat hati itu mesti keluar dari PDIP. Karena bagaimanapun ini sudah, apalagi Bu Mega kemarin udah marah betul ya, hak prerogatif ada di dia dan segala macam. Jangan main 2 kaki dia bilang, udah keras itu. 2 atau 3 kaki malah. Iya. Bagi kita nih, Bang Aro, Bang Volker, kita pengen 2 kali Pilpres ini cuma 2 pasang. Kali ini kalau mau hitung-hitungan matematis nih Bang Volker, berdasarkan persyaratan capres-cawapres, hitung-hitungan suara parpol, sebenarnya bisa 4 pasang. Bisa 4 ya. 4. Sebenarnya bisa. Itu jauh lebih baik buat rakyat menurut saya. Jadi pilihan banyak gitu loh maksud saya. Terlepas dari nama-nama tadi yang Bang Vol sebutin memang harus 3 itu nggak apa-apa. Yang penting jangan 2 lagi lah. Kalau 2 itu rasanya kita kalau nggak pilih ini ya itu gitu loh. Friksinya terlalu tajam. Friksinya gesekan. Di tingkat grassroots. Iya. Konfliknya terlalu besar. Pertentangannya bahkan terbawa sampai saat ini misalnya. Jadi kayak hit to hit lah ibaratnya lah ininya. Kalau itu. Saya sih setuju juga, maksudnya ya kalau 3 pasang kayaknya lebih ideal lah, biar
konflik di grassroots itu tidak semakin mengkerucut menjelang pilpres ini kan gitu ya kan. Ini tapi ya nanti kita lihatlah perkembangan parpol-parpol kan juga pasti hitung-hitungan termasuk juga mempelajari. Jadi maksud misalnya Bang Pol itu Pak Anies capres, Pak Ganjar capres, Pak Prabowo capres. Menurut saya sih rasanya nggak mungkin. Susah itu ya. Iya, susah kali itu. Sebenarnya yang karena basis pemilihnya mereka, terutama Pak Prabowo sama Pak Anies ya, itu basis pemilihnya itu sama soalnya sama dia. Lah justru kalau mereka berpisah akan mengurangi suara mereka masing-masing dong. Iya, karena ini kan lebih kepentingannya lagi-lagi karena konstitusi kita mengatur pasangan capres-cawapres adalah partai politik. Di situ sebenarnya antara realitas ideal menurut kita itu nggak ideal menurut partai politik. Karena mereka yang punya tiket. Karena kalau saya pikir taruhlah basis masa Pilpres nanti taruhlah kita adopsi ke miniaturnya ke Pilkada DKI. Mungkin pemilih Anies ya masih tetap bertahan sih menurut saya. Pemilih Anies bertahan. Cuma dulu ditambah dengan pemilihnya Gerindra. Nah sekarang pemilih Gerindra kemungkinan besar akan cabut kan kalau Prabowo maju. Berarti Prabowo maju, Anies tetap maju, Prabowo maju. Nah Ganjar inilah nanti yang menjadi bola panasnya. Dia mau gabung kemana? Bisa jadi kan? Misalnya Ganjar ke Prabowo. Nah, udah. Jadi akhirnya PDIP yang sendirian karena Anies sudah tinggal nyari calon, PDIP nggak punya calon nanti jadinya. Kan berat bagi PDIP kalau tidak buru-buru mendekati siapa. Kalau dia tiba-tiba memunculkan nama yang nggak jelas atau Puan lah jadi capres, menurutku terlalu berisiko. Karena udah ada 3 survei yang menjadi capres, yang menjadi yang elektabilitasnya paling tinggi lah itu 3 nama itu. 3 nama itu betul. Nah PDIP kan harus mendekati salah satu dari 3 nama itu. Dia harus realistis ya. Harus realistis. Tapi kemungkinan besar nggak PDIP tidak memakai 3 nama itu? Kecil banget. Kecil ya, pasti sekali. Ya. Karena itu resiko dengan kekuasaan ya. Kalau diambil di luar nama 3 itu kan udah otomatis dia peluangnya kecil banget buat menang. Iya, misalkan dia paksain kecil. Kemungkinan besar Prabowo. Kemungkinan besar karena ideologi sama kedekatan hubungan Mbak Mega. Ya Gerindra, PDIP, Prabowo, Puan. Udah. Ganjar ngalah aja lah, Ganjar sama Anies dipilih ya. Iya. Ntar akhir tahun Bang Pol gibah kita lebih lagi. Karena udah mengerucut ini. Tapi kan punya pengalaman pahit tuh Prabowo dulu. Yang dijanjikan mau jadi cawapres. Oh iya. Kita pecah. Berarti Prabowo kalau nyapres ini ke berapa? Keempat, kelima ya? Kalau nyapres, capres akan ketiga. Akan ketiga kan 2014. Oh iya. Nah, 2009 dia cawapres. Kan Mega Prabowo. Oh iya. Intinya dia ikut pilpres 4 kali ikut pilpres gitu. Oke lah, obrolan menarik gibahan kita. Jadi viewers, kami hanya ingin beri saran aja. Udah nggak usah lihat partainya, lihat capresnya. Sosoknya. Udahlah sosoknya siapa, nilainya dia, track recordnya seperti apa, kemudian kinerjanya seperti apa. Barulah itu yang akan menentukan masa depan bangsa kita. Jangan sampai kita salah pilih. Oke viewers, demikian obrolan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kami tetap semangat membuat video-video gibah berikutnya. Sampai jumpa di program selanjutnya. Bye-bye. Bye, viewers.